Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan melanjutkan untuk materi atau video tentang analisis kation, yang pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang konsep dasar analisis senyawa anorganik, yaitu kation. Nah, untuk analisis kation sendiri ada dua hal yang kita lakukan secara sistematis, yaitu pendekatan sistematisnya adalah pemisahan dan identifikasi, di mana suatu sampel sebelum kita lakukan identifikasi untuk menentukan analisis kation, kita harus pisahkan dulu untuk tiap-tiap golongannya. Nah, untuk pemisahan ini biasanya kita menggunakan bantuan dari larutan asam pekat, baik itu HCl ataupun dengan menggunakan aqua regia. Nah, tujuannya setelah kita pisahkan, nanti masing-masing endapan itu bisa kita identifikasi dengan reaksi-reaksi atau reaksi-reaksi yang khas yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi apa kation yang terkandung dalam sampel tersebut. Nah, pemisahan ini dilakukan dengan cara mengendapkan suatu kelompok kation dari larutannya. Jadi ada suatu larutan, kemudian kita endapkan, kita pisahkan, biasanya kita bagi nanti menjadi golongan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian nanti filtratnya kita simpan, kita uji lagi, kemudian kita endapkan lagi sampai nanti terbentuk kelompok kation-kation baru. Jika dalam kelompok kation tersebut endapannya bisa kita identifikasi, berarti memang terkandung senyawa kation yang kita ingin analisis, sampai seterusnya. Ya, mungkin bisa dilihat di skema peta konsep yang ada di sini. Jadi sampel kita bisa jadi mengandung Ag, Pp, Hg, Cu, Bi, Cd, Hg, dan banyak lain sebagainya. Nah, di sini anggapannya adalah ini kita punya suatu larutan senyawa sampel, kemudian nanti kita tambahkan HCl, di mana ketika larutan tersebut terjadi endapan, ya, endapannya itu bisa berupa AgCl, Hg2Cl2, atau PbCl1 yang merupakan golongan 1 yang tidak larut dalam klorida. Nah, setelah itu filtratnya, kalau misalkan kita ingin hanya mencari golongan 1 saja, berarti kita selesai sampai di sini. Untuk kita uji identifikasi dengan menggunakan reaksi-reaksi yang khas, nanti akan kita jelaskan di video-video selanjutnya. Nah, ketika kita mau melanjutkan identifikasinya, berarti filtratnya kita tambahkan dengan H2S, ya, gas H2S, ataupun juga ditambahkan HCl 0,2 m. Ketika nanti ada endapan, bisa jadi itu merupakan endapan CuS, Bi2S3, CdS, PbS, HgS, dan yang sebagainya. Ini merupakan golongan-golongan 2. Begitu juga kita lanjutkan. Kalau misalnya kita mau mengamati golongan 2, berarti kita bisa stop sampai di sini. Kalau kita mau lanjut lagi, kalau ternyata nggak ada endapannya, kita lanjutkan dengan penambahan amoniak sulfat, ya, pada pH 8. Nah, nanti kalau sudah ada endapan, berarti ini adalah golongan 3 yang tidak larut dalam larutan sulfida dan hidroksid. Nah, misalkan AlOH3, FeOH3, CrOH3, ZNS, NiS, COS, MNS, dan yang lain sebagainya. Nah, ketika tidak ada filtrat lagi, kita lanjutkan dengan penambahan amoniak hidrofosfat, ya. Nanti jadi ini adalah golongan 5 kalau misalkan dia terjadi larutannya. Kalau dia mengendap, nah ini bisa jadi adalah golongan 4, ya, tidak larut dalam fosfat. Jadi sebenarnya peta konsep ini artinya kita pisahkan dulu mana yang mengendap dan tidak mengendap. Kemudian nanti endapannya, kalau misalkan kita mau mengidentifikasi golongan 1, berarti cukup dengan HCl untuk tahap pertama, langsung kita uji menggunakan reaksi-reaksi identifikasi nanti. Ya, jadi itu sistem untuk konsep mengetahui atau melakukan analisis kation, ya, dengan menggunakan sistem H2S. Ini sebagian besar kita menggunakan
sistem H2S. Jadi sekali lagi, untuk mengetahui kandungan dari kation kita bisa lakukan dua hal, yaitu kita pisahkan terlebih dahulu antara endapan dan filtratnya. Kemudian setelah itu mengendap, bisa kita analisis menggunakan reaksi-reaksi identifikasi. Oke, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.